Perkenalkan, nama saya Jesslyn Marcelinda Tumeu dengan NIM 220611020655. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan manajemen. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi, di samping fungsi lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam mencapai tujuan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Berikut jenis tujuan dalam perencanaan strategis. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Kedua, tujuan tahunan. Selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan. Terdapat 5 tipe tujuan menurut sudut pandang bagi mereka yang berkepentingan seperti masyarakat, langganan, investor, eksekutif puncak, atau yang lainnya. Berikut 5 tipe tujuan tersebut, yaitu tujuan kemasyarakatan, tujuan keluaran atau hasil, tujuan sistem, tujuan produk, dan tujuan turunan. Proses penerapan tujuan. Proses penerapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Berikut beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi, yaitu barang dan jasa, kebutuhan konsumen atau pelanggan, teknologi, kelangsungan hidup atau survive, pelayanan manajemen, dan terakhir konsep diri atau self-concept. Proses penerapan strategis, yaitu kembangkan asumsi, mencari beragam cara untuk mencapai target, tentukan goals, pilih action plan, kembangkan rencana pendukung, dan terakhir implementasi perencanaan strategis. Bidang-bidang tujuan dan pengembangan tujuan. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Bidang-bidang tujuan. Menurut Peter Drucker, ada 8 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menetapkan tujuan, yaitu 1. Posisi pasar, 2. Produktivitas, 3. Sumber daya, 4. Profitabilitas, 5. Inovasi, 6. Prestasi dan pengembangan manajer, dan 7. Prestasi dan sikap karyawan. Pengembangan tujuan dalam perencanaan strategis. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi perusahaan adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perusahaan yang ingin dilakukan. Selain tujuan umum di atas, berikut adalah 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya, yaitu 1. Sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan, 2. Mempromosikan dan mengelola pertumbuhan, 3. Mendukung inovasi produk, 4. Menganalisis proses kerja.
Bagaimana mengembangkan tujuan perencanaan strategis? Dalam perencanaan strategis, diperlukan beberapa hal untuk mengembangkan tujuan perencanaan sebagai berikut. 1. Identifikasi perencanaan strategis. 2. Kumpulan orang dan informasi. 3. Lakukan analisis SWOT. 4. Merumuskan rencana strategis. 5. Menjalankan rencana strategis. 6. Pantau performa terus-menerus. 7. Rencana strategis pemasaran. 8. Rencana strategis IT. 3. Manajemen by Objective atau MBO. Pengertian dari manajemen by Objective. Manajemen by Objective atau MBO adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam satu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. B. Langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by Objective. Pertama, tahap persiapan, menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan. 2. Tahap penyusunan, mengaplikasikan 5W1H, menjabarkan tugas pokok, fungsi dari rincian tugas perpustakaan, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul, dan kemudahan-kemudahan. Menuliskan rancangan tujuan manajemen dengan ketentuan bahwa rencana tujuan itu. 3. Langkah-langkah penyusunan rencana. Rencana yang efektif adalah dengan mencari dan menemukan secara cermat jawaban terhadap 6 pertanyaan. C. Konsep dari sistem manajemen by Objective. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. 2. Perencanaan yang akan dilakukan. 3. Standar pengukuran keberhasilan pencapaian. Dan keempat, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. D. Sistem manajemen by Objective yang efektif, yaitu 1. Komitmen pada program. 2. Penetapan tujuan manajemen puncak. 3. Tujuan-tujuan perseorangan. 4. Partisipasi. 5. Otonomi dalam implementasi rencana. 6. Peninjauan kembali prestasi. Kelebihan dari sistem manajemen by Objective. 1. Program MBO memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Program MBO membantu dalam merencanakan dan membuat para manajer menetapkan sasaran dari waktu yang ditargetkan. 3. Program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Keempat, program MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. 5. Program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkannya pada suatu pencapaian. 6. MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. 7. MBO mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. 8. Membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajer. Kekurangan dari sistem manajemen by Objective. Pertama, kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan biaya yang besar. 2. Dalam pengembangan dan implementasi program-program MBO. 3. MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak, maka mereka akan sulit menjelaskannya kepada bawahan. MBO tidak bisa berhasil
apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui dengan tepat tujuan perusahaan dan aktivitasnya. 5. Tujuan yang kurang jelas akan berakibat pada manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. 6. MBO juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuan. 7. Bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. 8. Penerapan MBO juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan dengan konsep manajemen lainnya. SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini produk sendiri maupun pesaing. B. Faktor-faktor dalam analisis SWOT yaitu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, ancaman, threats. C. Analisis matriks SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan faktor internal ini mencakup sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu 1. Faktor eksternal. Ini mempengaruhi opportunities and threats, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. 2. Faktor internal. Ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. 4. Kelompok alternatif strategi matriks SWOT adalah strategi SO, Strength Opportunity, strategi ST, Strength Threat, strategi WO, Weakness Opportunity, dan strategi WT, Weakness Threat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.